yang namanya Jokowi itu sudah kelewatan. Ya. Sudah kebangetan. Itu tidak ada pilihan lain, harus dilawan. Tidak bisa, harus dilawan. Karena dia sudah bukan namanya bukan cawe-cawean. Itu sudah ngobrol-ngobrol. Kenapa Jokowi sampai kayak begitu? Karena dia sudah merasa ketakutan kalau kalah. Ya. Karena kalau sampai kasusnya banyak. Kalah, Waduh. berarti Nusa Kambangan sudah menunggu. Dijemput bahwa Mas Hasto itu dia mengingatkan salam dari Ibu Mega dan jangan lupa Mega Bintang. Artinya kita berhadapan dengan Orde Baru Jilid 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini hari Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024, kami dari KIB, yaitu kuning, hijau, biru. Kuning berarti Go Anies, orang-orang Golkar yang mendukung Anies. Hijau orang-orang P3, kader P3, ya kan, yang mendukung Mas Anies dan Yasmin. Dan biru adalah PAN, kader-kader PAN yang mendukung ya Anies dan Caimin. Nah, hari ini kami ditemani oleh saudara Andrianto, ditemanin Anton, ditemanin Haji, ditemanin Alkin. Kita berkunjung ya, ada juga Mas Yuris, ya, ponakan Mas Gatot, sampean Mas Trisno, sama saya. Kita berkunjung ke rumah senior kami. Ya, sebagai awal bahwa tahun 1997 ya, itu terkenal beliaunya sebagai pencetus Mega Bintang. Di mana waktu itu saya juga berkesempatan menjadi anggota DPR RI. Alhamdulillah. Kamu Drik? Siap. Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Jadi kami kemarin memang dari tim Anies dan Caimin ingin ngobrol-ngobrol dengan senior. Bagaimana pandangan kota Solo ini terhadap dukungan Amin? Di seluruh Indonesia itu kota yang termerah itu ada di Surabaya. Benar. Iya. Tetapi Dari zaman kolonial dulu merah, dalam perkembangan ini orang yang pikirannya waras insya Allah akan memilih pada Anies. Alhamdulillah. Berapa persentasenya nih Pak? Saya memang ada kedekatan dengan teman-teman dari PDI, betul? Ya. Dulu namanya PDI Pro-Back Mega. Jadi memang dalam hal ini yang namanya Jokowi itu sudah kelewatan. Ya. Sudah kebangetan. Itu tidak ada pilihan lain, harus dilawan. Ya. Tidak bisa, harus dilawan. Karena dia sudah bukan namanya bukan cawe-cawean. Itu sudah ngobrol-ngobrol. Tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi itu akan sangat lebih bagus kalau yang namanya nomor 1 dan nomor 3 bersatu untuk bersama-sama melengsarkan, menjatuhkan Jokowi. Siap. Bagaimana hubungan senior dengan Ibu Mega dan sekjennya Pak Hasto? Gimana hubungannya? Saya dijemput bahwa Mas Hasto itu dia mengingatkan salam dari Ibu Mega dan jangan lupa Mega Bintang. Artinya kita berhadapan dengan Orde Baru Jilid 2. Neo Orde Baru. Neo Orde Baru.
Ini menjadi pilihan lain. Sudah. Saya katakan tuh Jokowi itu kurang ajar. Iya. Karena yang jadi pertanyaan saya, Jokowi itu menyampaikan kayak begitu di mukanya Panglima TNI, Kapolri, harusnya TNI dan Panglima TNI dan Kapolri itu harus menjawab. Karena dia mengatakan Kapolri, Panglima TNI, ASN netral. Tapi Jokowi mengatakan demikian. Harus dijawab ini. Betul sekali. Sekarang ini jadi persoalan. Yang namanya kontestan itu bukan antara capres sama capres, tapi Jokowi musuh rakyat. Yang berubah. Ya, sepanjang pengalaman senior Pak Menteri, ya kan? Kita kan ada Bung Karno, ya kan? Ada Pak Harto, ya kan? Kemudian habis Pak Harto siapa? Pak Habibie, Pak Habibie teman Gus Dur, Bu Mega sendiri, ya kan? SBY 2 kali. Nah, bagaimana kalau dibandingkan presiden-presiden dulu itu dengan Jokowi ini? Saya kira ini Jokowi itu presiden yang terburuk. Nah, itu dia. Pada Indonesia, dunia. Bukan se-Indonesia lagi, bahasa dunia. Idi Amin, ya Yensuk kalah sama Jokowi buruknya. Dalam pilpres ini juga merupakan pertaruhannya masyarakat yang ingin berubah dan pertaruhannya umat Islam. Saya katakan demikian apa? Karena umat Islam mayoritas di dunia atau di Indonesia. Betul. Iya. Jadi kalau ada susahnya umat Islam yang kena. Iya. Jadi tidak ada pilihan lain. Mudah-mudahan atas izin Allah. Iya. Amin. Menang. Amin. Wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Jadi silakanlah membuat fitnah kepada Anies, ya. Saran saya kepada silakan Mas Adi. Kalau sampai terjadi kecurangan, ajak rakyat semua bersama-sama turun ke jalan, people power. People power. Ya. Partainya P3, Partai People Power. Ya, sementara ini kita bikin tuh, Partai People Power. Ya betul. Oleh sebab itu, ya P3 ya sekarang boleh saja dengan apa Ibu kan? PDB-nya, tapi next itu harus juga diperbaiki. Jadi kan gitu. saya melihat sebagai seorang senior di P3 ini, Ya. pimpinan betul, pro kesalahan, ya. Tapi akar rumput saya berani bertaruh 70-80% pro Anies. Mantap. Iya. Saya yakin itu pas. Apalagi dengan kegiatan KIB itu, apapun juga itu menjadi perhatian mereka semua itu. Karena mereka tuh kayak biru, kayak kuning, kayak tersandera semua. Iya tersandera, betul. Makanya grassroots-nya ya kan ke Amin. Mereka tuh pasien rawat jalan KPK. Pasien rawat jalan KPK. Pasien rawat jalan KPK mereka itu. Semua punya kasus ketua umum itu. Senior, menurut para pakar politik dan pakar dari hukum tata negara, ya Jokowi itu melanggar 4. Ya. Pertama, melanggar Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, melanggar Undang-Undang 7 2011 tentang pemilu. Dia harus netral kan, sebagai kepala negara kan? Iya kan, dia harus netral. Gitu. Kemudian yang ketiga, melanggar sumpah jabatan. Iya kan? Dan itu dikemukakan oleh Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wapresnya Jokowi. Dan di atas semuanya adalah etika. Patut, tidak patut, layak, tidak layak. Iya kan? Nah, bagaimana pandangan senior? Saya itu mengatakan itu sudah sulit kita percaya sama omongannya Jokowi. Pertama dia menyampaikan TNI, polisi, ASN, sekarang dia mengatakan itu. Ya. Jadi memang. Jadi menurut saya, kenapa Jokowi sampainya begitu? Karena dia sudah merasa ketakutan kalau kalah. Ya. Karena kalau sampai kasusnya banyak. Kalah, Waduh. berarti Nusa Kambangan sudah menunggu. Itu, Prof ya. Ya. Jadi kita hari ini alhamdulillah bisa berkunjung kepada senior yang usianya sudah 80 tahun tapi suaranya masih menggelegar. Amin. Iya, sehat semoga ya. Amin. Kita disuguhin kopi dengan gula aren. Anti asam sulfat. Asam sulfat. Samsul. Asam sulfat. Iya kan?
Ada lagi pesan-pesan tadi? Pokoknya pertama saya sampaikan Panjang aja Bang. harus kompak. Ya. Kalau live lama, ngobrol aja nggak lama. Ngobrol aja, Kita harus kompak. Ya. Jadi, lalu saya itu tidak berpikir bagaimana mungkin seorang pelakon dapat wakilnya itu hiburan yang umurnya kurang dari 40 tahun. Itu Ya. kan MK berjuang aja. Iya betul. Ya, yang bikin undang-undang kan DPR RI. Mestinya kalau memang dia ini harus kembalikan dong kepada DPR. Dan saya balik ini juga minta kepada DPR RI, jangan diam. Ya, ini pesan buat DPR nih, penting juga ini. Ayo, jangan diam ya. Ya, jangan diam. Gitu. Pasif. Betul. Sebagai perwakilan rakyat harus mewakili, ya kan, aspirasi masyarakat. Kan begitu. Saya kira begitu. Ya, terus bagaimana dengan pandangan P3 ini senior? Ya, artinya kalau memang nanti insya Allah, ya kan, amin menang. Gimana Harus P3? diganti semua total. Ya. Tidak usah melalui KIP. Iya. MLB. Tidak perlu. Nggak perlu MLB. Ya, nggak perlu muktamar luar biasa. Iya kan? P3 sudah jauh dari harapan umat. Partai yang berazas dan berislam, tapi kelakuannya naudzubillah dari percuma. Iya. Ambil alih. Memang. Iya, kita perbaiki. Ya kan? Itu jangan sampai ya apa istilahnya kakek buyutnya Caimin kan Kiai Haji Bisri Sansuri, ya kan? Yang mengistikharahkan gambar Ka'bah sebagai lambang P3 harus dipertahankan dan harus diperbaiki. Itu harus diperbaiki, ya kan? Ini ada lagi yang lain, silakan. Izin kita bacakan sikap kader dan simpatisan P3 Solo Raya ini. Ya. Mangga, silakan. Ya, Mas Resno. Mohon izin. Kami akan bacakan pernyataan sikap kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan se-Solo Raya mendukung dan siap memenangkan pasangan calon presiden, calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dalam kurung amin pada pemilu presiden tahun 2024. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan didirikan oleh para ulama di dalam rangka umat Islam turut serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia dalam berdemokrasi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang berasaskan dan berideologi Islam yang rahmatan lil alamin harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa setelah mencermati visi dan misi yang ditawarkan oleh ketiga pasangan calon presiden, calon wakil presiden, serta mempelajari rekam jejak dari ketiga pasangan calon presiden, calon wakil presiden dengan senantiasa memohon ridho Allah SWT, kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan se-Solo Raya menyatakan: 1. Mendukung sepenuhnya pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024-2029 pada pemilu presiden tahun 2024. 2. Siap memenangkan pasangan calon presiden, calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar pada pemilu presiden tahun 2024. 3. Menghimbau kepada seluruh umat Islam dan rakyat Indonesia yang khususnya keluarga besar dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan untuk berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara TPS di wilayah masing-masing dan mencoblos pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan, Abdul Muhaimin Iskandar. 4. Mengajak seluruh umat Islam dan rakyat yang menginginkan perubahan yang lebih baik selalu berdoa
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon diberikan kemudahan di dalam memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Surakarta, 26 Januari tahun 2024, yang membuat pernyataan kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan se-Solo Raya. Ditandatangani Suryanto, Kabupaten Sukoharjo. Ditandatangani Rus Utaryono, Kabupaten Sragen. Ditandatangani Menik Wuryandari, Kota Surakarta. Ditandatangani Anding Sukiman, Kabupaten Wonogiri. Ditandatangani Abdul Kohar, Kabupaten Klaten. Ditandatangani Sugeng Waloyo, Kabupaten Boyolali. Ditandatangani Tresno Subagio, Sekretaris. Ditandatangani Harno Haryanto, Kabupaten Karanganyar. Mengetahui dan garis miring turut memberikan pernyataan sikap Mudrik Setiawan M. Sangitu, tokoh senior Partai Persatuan Pembangunan. Hidup. Amin. Amin. Menang. Amin ya robbal Ini namanya ngepasi. Ya. Masih. Jadi Pak Mudrik, saya kan sebagai orang yang dari dulu mengagumi Pak Mudrik, karena tahun 97 itu saya masih mahasiswa, ya kan? Dan Gaung Mega Bintang itu benar-benar menggelora di Jakarta khususnya kan. Karena kalau bicara Indonesia kan berarti barometernya kan Jakarta. Ya. Nah, waktu itu Gegap Gempita Mega Bintang itu bukan di Solo ternyata spektrumnya, malah di Jakarta, ya kan? Dan itu menjadi menggelora tuh Pak Mudrik. Ini nggak bicara bohong ya, apa adanya aja depan Pak Mudrik. Kita lagi mahasiswa zaman itu, ketika ada gelora Mega Bintang di Solo, Pak Mudrik ini, kita yang di Jakarta itu langsung itu sendiri menyambut. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan proses reformasi. Jadi reformasi 98 itu, kalau kita bicara faktual dan bicara harfiah, itu sebenarnya ininya sumbunya itu dari Mega Bintang. Ya. Jadi sebenarnya Pak Mudrik ini tokoh reformasi sebenarnya gitu loh. Ya kan? Di luar kami. Mengagumi jenengan sejak beliau menjadi mahasiswa. Ketika itu tahun 97 dengan Mega Bintang jenengan, benar-benar beliau itu mengagumi dan sampai saat ini tetap menggelorakan perjuangan. Jadi gini, Mega Bintang Pak Mudrik itulah sebenarnya yang menjadi sumbu inspirasi gerakan reformasi 98. Nah, kira gitu loh. Karena dari gerakan Mega Bintang itulah yang terjadi di Solo. Kan Solo itu kan boleh katakan itu pondasinya rejim Soeharto. Ya nggak? Ibu itu kan ada di sini nih katanya nih. Ya, orang Solo lah menggunakan. Tiba-tiba ada perlawanan di kota Solo. Yang Pak Mudrik inilah pencetus dan pengeluarannya. Sehingga boleh dikatakan kami menganggap kita nih ya, kalau masuk itu fondasi awal reformasi itu sebenarnya Mega Bintang 97. Setelah itu barulah muncul Pak Amin. Itu juga yang kemarin disampaikan oleh Pak Said Didu ketika beliau bertanya ke sini ke Pak Mudrik untuk kembali menggelurakan semangat Mega Bintang di dalam menumbangkan Orde Baru Jilid 2 atau Jadi harapan kita semuanya, baik yang di hari ini yang berkunjung ke Pak Mudrik maupun pemirsa YouTube, reformasi ini kan sudah dilencengkan nih selama 9 tahun ini. Ya kan boleh dikatakan lah. Karena kalau dari rejim Habibie sampai ke rejim SBY, boleh katakan walaupun reformasi tidak sempurna dijalankan, tapi ada kaidah-kaidah reformasi yang ditaati dan dijalankan. Nah, misalkan gini, reformasi itu menghasilkan dua hal saja sebenarnya. Yang pertama, pemberantasan korupsi. Lahirlah KPK. Kira-kira gitu kan. Yang kedua, reformasi itu menghasilkan suatu regulasi yang berdasarkan keinginan rakyat banyak. Apa itu? Pemilu yang bersih. Ya kan? Pemilu bersih. Jadi dua hal aja sebenarnya yang menghasilkan reformasi itu. Pemilu yang bersih, yang di situ menghasilkan ada regulasi di nasional 2 periode aja kan. Itu kan reformasi. Sebelum Marto kan bisa berkali-kali jadi presiden. Setelah itu negara yang bersih KKN yang Pak Profesor tadi bilang kan, Undang-Undang nomor 28 tahun 98 itu kan, yang akhirnya terbentuklah yang namanya KPK, kira-kira gitu loh. Jadi dari periode Habibie sampai ke SBY kemarin, boleh dikatakan reformasi tidak sempurna dijalankan oleh presiden-presiden ini. Tapi mereka paling tidak menghormati dan menghargai produk reformasi. Jujur kita katakan, pemilu yang terbersih yang terbaik di Indonesia adalah pemilu 99. Itu Habibie yang menjalankan. Mungkin sampai hari itu yang terbaik. Yang kedua, zaman era Megawati 2004, boleh kita katakan, kita harus fair dan menilai, pemilu 2004 itu berjalan dengan baik juga. Baik. Boleh dikatakan Ibu Mega tidak ada campur aduknya. Ya kan? Iya dong, 2004 kan?
2009. 2009 begitu. Ya, Di RSP pun bagus. nggak ada. Ada kalimat atau kutipan bahwa pemilu tentu ada cawe-cawe. Pokoknya ya nggak sempurna lah, tapi itu menurut hemat kami tidak melenceng dari kaidah-kaidah hasil reformasi. Nah, hari ini depan mata kita, ya kan, dan semua sudah merasakan seperti yang tadi Pak Murid juga katakan, pemilu kita boleh dikatakan ini akan menjadi pemilu yang mungkin yang terburuk sepanjang masa gitu loh, bla 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 dan segala macam. Dan kami sebenarnya sudah sangat apatis nih dengan pemilu yang nanti akan berjalan. Tapi kita akan menghormati dan menjalankan apa itu amanat konstitusi kan gitu loh, bahwa regulasi kebenaran melalui pemilu kan gitu Pak Muti. Makanya kami hari ini melalui KIB, saya dengan Profesor Anwar teman-teman KIB, kita tetap memperjuangkan bagaimana kita ikut pemilu, ya artinya kita mengikuti proses elektoral tadi dengan memenangkan Amin gitu loh. Kenapa dengan Amin? Jujur aja, Amin ini nanti akan mengembalikan lagi marwah reformasi. Karena menurut hemat kami, dari 3 kontestan Pilpres hari ini, cuma Amin yang berlatar belakang yang jelas. Ketika reformasi di posisinya di mana. Bahkan ada kontestan yang ketika Parka 98 hasil reformasi dia malah kabur ke luar negeri. Nah, kira-kira gitu loh. Satu lagi, nggak jelas juga track recordnya, gitu loh. Yang saset-saset mana? Nggak jelas apa backgroundnya sebelum reformasi itu kan. Nah, hari ini rakyat Indonesia, terutama teman-teman mahasiswa LSM yang hari ini sedang gelisah ya. Kita semua ini yang dulu berlatar belakang aktivis dan sampai hari ini tetap jadi aktivis ya. Berkaca sama kemarin juga kita baru menyerahkan Inde Muhammad Malari ya, 50 tahun Malari. Kita semua sedang mengalami proses yang boleh katakan ancaman terhadap demokrasi reformasi. Sehingga kita berharap dengan figur Amin nanti, insya Allah kalau mendapatkan amanat dari rakyat Indonesia, akan menjadi presiden dan jadi wakil presiden, akan kembalikan lagi marwah reformasi kita, akan menjalankan lagi reformasi yang seutuhnya. Nah, apalagi yang Profesor bilang tadi, 2 orang ini kan dari keturunan keluarga terhormat dan terpandang. Dua-duanya, kalau satu cucunya A.R. Baswedan, Pak Anies, itu founding father, jelas. Dia diplomat saat itu, dia yang Abdurrahman Baswedan, pahlawan nasional. Nasional kan. Dia yang mendapatkan pengakuan diplomasi Indonesia waktu itu. Ya, dari Mesir. Dari Mesir, dari negara-negara Timur Tengah ya, dari Pakistan juga segala macam. Tiga itu. Pak Bisri Samsuri juga kita tahu kan pendiri NU, kakeknya Caimin ya. Rais Am NU juga yang ketiga, lantas juga ada juga pahlawan nasional juga, dan juga pendiri P3 tahun 73 tadi kan, pendiri awal dan P3. Jadi kami berharap nih, masyarakat Indonesia jangan ragu lagi, jangan sangsikan lagi. Kita tidak akan lagi memiliki calon yang punya background yang lengkap paripurna dari mulai keturunannya jelas, masaknya jelas, pendidikannya jelas, track recordnya jelas, ya kan? Ijazahnya asli, prestasinya jelas. Ada semuanya. Adabnya, etikanya, dan agamanya. Seperti Pak Budi bilang tadi, kita ini kan negara masuk Islam terbesar di dunia. Masa kita nggak boleh punya presiden pemimpin yang multi Islam, yang bisa ngaji, ya dong? Bisa ngimami, bisa khotbah. Itu paling penting. Jadi cobalah hari ini rakyat Indonesia, baik yang muslim maupun non muslim, kapan lagi kita memiliki presiden, calon presiden yang benar-benar lengkap dari A sampai Z. Kita tidak akan lagi memiliki kesempatan dengan slogan perubahan yang lebih baik. Menurut saya bro, Ya. setiap kali terjadi debat capres pesawat nomor 2 Langsung terjun bebas. terjun lah. bagus dulu. Dan yang itu melihat sekarang pun Pak Anies juga berani bersikap, punya keberanian. Iya, harus perubahan jelas. Demarkasi itu harus jelas tuh, Pak Budi. Dia berani dia ngomong. Kemarin Caimin ngomong perubahan. Harus jelas. Jawab langsung. Tolak IKN, tolak utang-utang najis itu. Harus jelas aja ngomongnya masalah. Saya pikir Jokowi dijawabnya dia. Ya betul. Kemarin itu kan si Didu bilang, semua bilang, ini yang bisa merekatkan antara merah PDIP itu dengan kelompok Muslim itu hanya PK Bintang. Ya bilang gitu. Tapi Betul itu. Dan perubahan itu keniscayaan, ya kan? Nah, ayatnya jelas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa kita harus berubah untuk yang lebih baik. Kalau hari ini, ya kan, lebih bagus dari kemarin, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan kemarin, namanya kita termasuk orang yang rugi. Dan kalau lebih buruk dari kemarin, kita termasuk orang celaka. Nah, kita
mau orangnya beruntung. Kita mau perubahannya lebih baik. Itu senior. Jadi kawan-kawan kita semuanya netizen maupun Feeling saya kok menurut gua menang. feeling. Enggak, kita cara tipu daya segala macam. Ya dari situ nanti. Ya. Jadi menurut saya gitu. Ya makanya kalau dengan segala tipu daya itu nomor 1, 2, 3 kan mega bintang lagi. Bagaimana mungkin? 52.000 kartu suara 52 juta. Ya. Pulang ketahuan. Kau ketahuan. Pergi ya. Tapi gini Pak Mudik, ada juga ini Mas, saya mau tanya Mas. Selama ini kayak gitu pada Mas. Dan jadi pertanyaan saya, kenapa kok mahasiswa belum terjun? Ini kesempatan KIB yang mengunjungi Pak Mudik ini memang sebenarnya ini kesempatan sangat langka ya. Kenapa? Karena kita ini sebagai generasi baru harusnya tergerak juga untuk membantu rakyat Indonesia. Kemarin kan di kampanye terbuka di Bandung ya, itu Pak JK, Pak Surya Paloh juga udah turun tuh untuk berkampanye kan, amin ya kan. Saya yakin kita ini sebagai generasi baru, bukan generasi baru, generasi yang lebih muda dari Pak Putri, dari Pak JK, harusnya lebih aktif lagi saling turun nih. Dengan waktu yang ada, ini tinggal 12 hari lagi nih kesempatan kita untuk berubah Indonesia ini gitu loh. Jadi kami insya Allah akan terus berjuang sama profesor dan bersama teman-teman KIB dan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin insya Allah akan menuju ke perubahan. Itu pastilah. Sunatullahnya begitu, pastinya gitu. Pastinya begitu Pak Mudik. Doa bro. Baik. Oke, siap. Doa dulu bro. Ya. Doa dulu. Ya, baik, kita berdoa untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden 2024-2029 dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Kita bacain Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala habibina wa syawina wa karimina wa tubrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajlil zalimin lil zalimin wa akhrijna bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin lil zalimin wa akhrijna bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin lil zalimin wa akhrijna bainahum salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.